Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan info terkini berkenaan dengan penerimaan peserta didik baru jenjang SMA SMK di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022. Kali ini kita akan sajikan mengapa memilih SMA. Ini pertimbangannya. Tentu ini diperuntukkan bagi kalian yang sejauh ini masih bimbang, masih bingung, ataupun masih galau ya. Di PPDB kali ini mau memilih di SMA atau memilih di SMK. Sebelumnya kita sudah sajikan pertimbangan untuk memilih SMK ya. Kali ini kita sajikan pertimbangan untuk memilih SMA ya. Semoga informasi ini cukup bisa menjadi tambahan referensi kalian sebelum betul-betul kalian memilih SMA atau memilih SMK ya. Oke. Tentu karakteristik dari pendidikan di SMA dan di SMK itu sangat berbeda ya. SMK sering kali disebut dengan vokasi ya. Kalau kita perbandingkan ya karakteristik dari nanti kalau kalian memilih sekolah di SMA ataupun memilih program jurusan di SMK, tentu yang pertama berdasarkan orientasinya. Kalau kalian memilih pendidikan di SMA, tentu mau tidak mau itu orientasinya melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Jadi sekali lagi kalau kalian memang memilih di SMA, itu orientasinya adalah melanjutkan ke perguruan tinggi. Sementara untuk di SMK, orientasi dari belajar di SMK itu bisa bekerja atau juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi kalau ditilik di SMK berarti ada dua kemungkinan ya, bisa langsung bekerja atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Tentu ada kelebihan dan ada kekurangannya ya. Jadi kalau di orientasi di kuliah lanjutan di SMK biasanya juga di jurusan-jurusan yang itu arahnya vokasi ya, semacam politeknik ya, D3, D4 ya. Itu kelanjutan dari jenjang SMK yang itu mungkin linear ya. Sementara kalau kalian di SMA tentu pilihan perguruan tingginya jauh lebih banyak ya. Yang kedua, secara kurikulum tentunya kalau kalian memilih di SMA itu lebih banyak teori ya daripada praktek. Kalau dibuat perbandingan bisa jadi teorinya bisa sampai 90% ya. Jadi kisaran 80 sampai 90%. Sementara di prakteknya mungkin kisaran 10 sampai 20%. Sedangkan di SMK itu kurikulumnya memang menitik beratkan pada praktek daripada teori. Sehingga bisa jadi untuk kurikulum di SMK prakteknya bisa antara 70 sampai 80% ya, sehingga teorinya mungkin kisaran 20 sampai 30%. Berikutnya, tentu karena di SMA ini dibekali teori, maka lulusannya memang tidak siap kerja ya, dan juga tidak mandiri karena minimnya skill keterampilan yang dimiliki. Jadi memang kalau memilih SMA itu orientasinya setelah lulus SMA tidak untuk bekerja ya, tapi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sementara kalau di SMK lulusannya siap bekerja dan mandiri karena sudah dapat bekal skill keterampilan untuk bisa siap kerja ya. Dan tentu kalau sudah siap kerja pasangannya pasti lebih mandiri ya. Berikutnya di SMA memang berkutat belajarnya di sekolah ya. Kalaupun di luar itu mungkin jarang sekali ya. Sementara kalau di SMK tempat belajarnya di sekolah dan juga di dunia kerja. Jadi ada praktek kerja yang mungkin waktunya cukup lama ya. Di setiap tingkatan di kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3 dengan porsi yang mungkin makin
Ada yang mungkin sementara waktunya pendek, kemudian ada yang cukup panjang ya praktek kerjanya, bisa sampai mungkin 6 bulan ya. Dan yang pertimbangan terakhir ini, ilmu yang dipelajari di SMA itu lebih bersifat general atau bersifat umum ya, tapi adaptif ya. Jadi sekali lagi, bersifat general itu terlihat dari kurikulumnya yang sangat padat ya. Jadi mungkin kalau dihitung mata pelajaran wajibnya bisa sampai 14 sampai 15 mata pelajaran ya. Dan itu bersifat umum atau general. Tapi adaptif. Adaptif artinya mengikuti perkembangan keilmuan yang sedang berkembang. Sementara pendidikan di SMK itu ilmu yang dipelajari lebih spesifik. Jadi sudah mengerucut ke skop keilmuan yang lebih kecil ya, lebih spesifik dan sifatnya produktif. Produktif artinya ada produk yang dihasilkan. Jadi sekali lagi, kalau di SMA itu yang dipelajari ilmunya bersifat general, umum ya, dilihat dari mata pelajarannya cukup banyak, tapi sifatnya adaptif, jadi mengikuti perkembangan keilmuan. Sementara kalau di SMK itu ilmunya lebih spesifik ya, lebih mengarah ke hal kecil dan produktif. Nah, dari sini maka pertimbangan memilih SMA yang pertama ya, ini perlu ditanyakan pada diri kalian ya. Orientasi setelah nanti lulus ya, di SMA atau di SMK, kira-kira kalian perlu menjawab ini. Kalian lanjut kuliah atau bekerja ya. Jadi ini perlu dipertanyakan ya. Setelah nanti kalian lulus, kira-kira ya, kalian apakah kuliah langsung atau langsung bekerja ya, melanjutkan kuliah atau bekerja. Yang kedua, kira-kira kalian lebih suka kajian keilmuan yang adaptif, yang teoritis, yang jumlah mata pelajarannya banyak, atau yang sifatnya produktif atau skill keterampilan, jadi langsung keterampilan teknis yang diajarkan. Jadi teoritisnya tentunya lebih sedikit. Nah, mana yang kira-kira itu lebih cocok, lebih pas pada kalian? Yang ketiga, pembiayaan setelah lulus ya. Kalau misalkan kalian setelah lulus itu lanjut kuliah, tentu harus siap dengan pembiayaan. Meskipun sebenarnya setelah lulus SMA SMK ada beasiswa-beasiswa yang mungkin bisa membantu ya. Tapi dalam kondisi terburuk, maka kesiapan dari pembiayaan ini juga menjadi salah satu pertimbangan ya, kalian memilih SMA atau SMK ya. Yang keempat, kalian lebih suka belajar yang general, jadi yang sifatnya banyak ya, adaptif ya, yang sesuai dengan perkembangan keilmuan yang ada, atau lebih suka belajar pada hal yang lebih spesifik ya, hal yang lebih kecil ya, tapi mungkin sifatnya produktif. Kalau jawaban-jawaban kalian itu mengarah ke yang berwarna merah ya, yang diberi warna merah, maka kalian lebih tepat untuk memilih di SMA. Jadi kalau orientasi setelah lulusnya ingin lanjut kuliah, lebih suka kajian keilmuan yang bersifat adaptif teoritis meskipun muatan mata pelajarannya cukup banyak, pembiayaan setelah lulus diperkirakan siap ya, jadi siap, punya kesiapan dalam pembiayaan, dan lebih suka belajar yang general. Karena kalau yang merah ini berarti kalian lebih tepat memilih SMA. Nah, SMA punya kelebihan atau keuntungan ya. Ketika nanti meskipun SMK juga punya kesempatan untuk lanjut kuliah, tapi di SMA karena yang dipelajari general dan sistem untuk masuk ke perguruan tinggi negeri khususnya itu ujian atau tesnya adalah kajian keilmuan yang sifatnya adaptif atau teoritis. Tentu kalau kalian memilih SMA dan melanjutkan ke perguruan tinggi, tentu peluang untuk kalian bisa diterima khususnya di perguruan tinggi negeri itu jauh lebih besar ya, karena memang sesuai dengan yang diujikan. Nah, itu mungkin bahan pertimbangan
kalau kalian memilih SMA. Jadi kalau pilihannya yang merah-merah ini, maka pasnya kalian memilih di SMA. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa membantu kalian dalam memilih SMA atau SMK itu tegak ya, dan mudah-mudahan nanti sesuai dengan yang kalian harapkan. Jadi jangan sampai setelah masuk SMA kemudian ada penyesalan, atau sebaliknya masuk SMK ada penyesalan. Oke, mudah-mudahan informasinya cukup membantu. Sukses untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.